Kami dari kelompok 11 mempersembahkan manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah nilai dan sistem yang memandu kita untuk membuat keputusan sadar tentang kegiatan dan waktu yang akan digunakan. Di dalam manajemen waktu, ada sumber daya waktu. Apa itu sumber daya waktu? Sumber daya waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat diganti, bersifat terbatas, dan dimiliki oleh semua individu dalam jumlah yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan waktu. Yang pertama, ada umur. Yang kedua, ada kondisi fisik. Yang ketiga, kondisi psikis. Yang keempat, standar yang dimiliki. Kelima, sarana yang digunakan. Keenam, iklim dan cuaca. 7. Gangguan kerja, work interruption. Di dalam manajemen waktu, ada istilah bijak waktu dan tidak bijak waktu. Bijak waktu merupakan waktu luang seorang individu yang dapat digunakan dengan cara apapun dia inginkan. Sedangkan tidak bijak waktu merupakan waktu seorang individu yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Di dalam manajemen waktu, ada metode ABC untuk mengontrol waktu dan tujuan. Menurut Alan Lakein, metode ABC, A adalah aktivitas yang paling penting, B. aktivitas bernilai sedang, C. aktivitas bernilai rendah. Di dalam tujuan hidup ditulis dalam 6 area menurut G.D. Dodohue. 1. Keluarga dan rumah. 2. Keuangan dan karir. 3. Spiritual dan etikal. 4. Fisik dan kesehatan. 5. Sosial dan budaya. 6. Mental dan pendidikan. Di dalam pengukuran waktu, ada kuantitatif dan kualitatif. Cara mengukur waktu kuantitatif dilihat berdasarkan jumlah, jenis, dan durasi aktivitas yang terjadi pada poin waktu yang spesifik. Pengukuran waktu secara kualitatif merupakan investigasi makna atau pentingnya penggunaan waktu dan juga bagaimana individu merasa tahu tentang penggunaan waktu mereka. Di dalam manajemen waktu, terdapat input, sumber daya, throughput, dan output. Yang termasuk dalam input, ada besar dan susunan rumah tangga, ada nilai sosial budaya, ada event atau kejadian tak terduga. Yang termasuk dalam sumber daya, ada manusia, non-manusia, waktu, dan energi. Yang termasuk throughput, ada perencanaan dan implementasi. Dan output adalah efisien. Dalam manajemen waktu ada pencegahan konflik. Konflik dalam rumah tangga dapat dicegah jika dalam rumah tangga itu terjadi keseimbangan dalam bekerja, yaitu work-family balance. Alasan ibu bekerja menurut Ward 1981 ada 2 alasan utama ibu bekerja. Yang pertama, masalah ekonomi, dan yang kedua, aktualisasi diri, afiliasi, dan sosialisasi.
ada dampak positif ibu bekerja. Yang pertama, merasa dirinya lebih berharga, kewaspadaan mental, sikap pengertian terhadap pekerjaan suami, penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik, lebih memperhatikan penampilan fisiknya, bahkan dalam mendidik anak, lebih banyak memberi pengertian dalam keluarganya, dan yang terakhir, akan merasakan kepuasan di dalam hidupnya. Dampak negatif ibu bekerja. Yang pertama, tidak selalu mempunyai waktu pada saat dibutuhkan oleh keluarganya. Yang kedua, terdapat kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, ketika pulang bekerja dan terlalu lelah, maka enggan bermain dengan anaknya atau menemani suami. Demikian persembahan kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.